wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi kami yang bertema proses dan model inovasi pembelajaran PAI. Sebelum memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu dengan saya Kendi. Saya Meiza Padilla. Saya Lana Bangzia. Dan saya Buddha Saputri. Dan saya Nabila Aulia. Halo, sini saya Meiza Padilla dengan NIM 2211119. Di sini saya akan membahas mengenai proses dan model inovasi pembelajaran PAI. Baiklah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai proses. Nah, proses inovasi pembelajaran PAI ini adalah serangkaian langkah-langkah yang dirancang untuk memperkenalkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan perubahan dalam pembelajaran PAI dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan hasil belajar yang efektif dan efisien. Nah, di dalam proses pembelajaran ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu mengenai identifikasi masalah dan kebutuhan, yaitu menentukan area dan aspek dalam proses pembelajaran yang memerlukan inovasi berdasarkan analisis kebutuhan, kemudian masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar, dan umpan balik dari seorang siswa dan gurunya. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan inovasi. Nah, perencanaan inovasi ini adalah merancang strategi dan pendekatan inovatif yang akan diterapkan. Ini mengacu pada pengembangan kurikulum yang baru, kemudian metode pembelajaran, kemudian penggunaan teknologi, dan materi atau metode baru dalam pembelajaran yang relevan. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai pengembangan materi dan metode. Nah, pengembangan materi dan metode ini ialah mengembangkan materi ajar, kemudian alat evaluasi, dan metode yang baru yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat mengenai implementasi. Nah, implementasi ini adalah melaksanakan inovasi pembelajaran yang bisa melibatkan pelatihan guru, kemudian penggunaan teknologi, serta integrasi metode baru yang akan digunakan di dalam kelas. Kemudian yang kelima mengenai evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah penilaian efektivitas inovasi yang sudah diterapkan dan memerlukan penilaian yang bisa dilakukan secara tes atau observasi, atau juga bisa dilakukan dengan cara melihat umpan balik dari seorang siswa dan gurunya. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai refleksi dan revisi. Nah, refleksi dan revisi ini ialah melakukan refleksi berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Kemudian kenapa kita melakukan refleksi dan revisi ini? Karena kita untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan inovasi yang sudah diterapkan tadi, serta kita. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang kedua mengenai model inovasi pembelajaran PAI dalam pendidikan agama Islam muncul sebagai respon terhadap fenomena yang ada, seperti kebingungan para pendidik dalam menentukan model pembelajaran yang tepat. Berbagai model inovasi pendidikan yang telah diusulkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi seperti pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, efisiensi, dan relevansi pendidikan. Model pembelajaran sangatlah dekat dengan strategi pembelajaran, di mana model pembelajaran itu adalah suatu model yang menggambarkan secara rinci proses dan penciptaan situasi yang memungkinkan siswa berinteraksi sedemikian rupa sehingga terjadinya perubahan atau perkembangan pada diri siswa. Nah, dalam karya Sofan Amir pada bukunya tahun 2013 menjelaskan tentang strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pengajar. Yang pertama kita bahas mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini adalah mengacu pada rencana menyeluruh yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi ini mencangkup berbagai langkah dan tindakan yang diambil oleh guru untuk memastikan bahwa pembelajaran tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Strategi pembelajaran melibatkan pengaturan materi, kemudian penggunaan berbagai media, dan pengaturan waktu serta sumber daya yang digunakan dalam proses pembelajaran.
Kemudian yang kedua mengenai pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini adalah sudut pandang, filosofi, ataupun jalan ataupun juga arah yang ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan penyajian materi. Kemudian yang ketiga mengenai metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini merupakan cara-cara yang dilakukan dalam aktivitas antara peserta didik dan pendidik ketika berinteraksi dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat merupakan teknik mengajar. Teknik mengajar ini adalah cara-cara yang konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung dan juga merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode ataupun teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya itu individual. Misalkan terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam teknik yang mereka gunakan masing-masing. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Model-model inovasi pembelajaran PAI. Kelompok model pembelajaran secara garis besar dapat dibagikan menjadi beberapa bagian, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru, pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan beberapa model pembelajaran yang dapat diterapkan. Menurut Joyce dan Weil, model pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi keluarga dasar, yaitu ada 4. 1. Model interaksi sosial, 2. Model pemrosesan informasi, 3. Model pribadi, 4. Model perilaku. A. Model interaksi sosial. Model ini menekankan bahwa upaya untuk mengembangkan keterampilan siswa supaya memiliki keterampilan untuk menghadapi orang lain dan berusaha untuk membentuk sikap demokratis pada diri siswa yang menghargai perbedaan dan realitas sosial. Teori Gestalt yaitu ada 4. Pengalaman belajar, pembelajaran yang bermakna, perilaku yang disengaja, prinsip kondisi kehidupan. B. Model pemrosesan informasi. Model ini menjelaskan bagaimana orang merespon informasi dari lingkungan dengan mengorganisasikan informasi, merumuskan masalah, membuat konsep, dan menyelesaikan rencana, serta menggunakan simbol verbal dan non-verbal. Menurut Robert M. Gardner, ada 8 tahapan dalam pembelajaran, yaitu 1. Motivasi, 2. Pemahaman, 3. Akuisisi, 4. Retensi, 5. Mengingat, 6. Generalisasi, 7. Pengakuan, 8. umpan balik. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi teman saya tadi, yaitu tentang model inovasi pembelajaran, yaitu pertama, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang model personal atau personal family, di mana model pengajaran keluarga yang menekankan pada proses kepribadian individu siswa, memperhatikan kehidupan emosionalnya. Model ini didasarkan pada teori humanistik yang berorientasi pada perkembangan individu. Nah, menurut teori humanistik, guru hendaknya menciptakan atau membangun kondisi kelas yang mendukung sehingga siswa dapat leluasa belajar, mengembangkan dirinya baik secara emosional maupun intelektual. Nah, menggunakan model ini, siswa dapat membangun hubungan yang harmonis dan mengolah informasi secara efektif. Selanjutnya ada model perilaku atau sering disebut dengan behavioral model of teaching. Nah, model ini itu dibangun berdasarkan teori perubahan perilaku atau menekankan pada perubahan perilaku siswa yang terlihat agar konsisten dengan konsep dirinya. Nah, model ini didasarkan pada pembelajaran perilaku yang bertujuan untuk mengembangkan siswa yang efektif, lebih menekankan aspek perubahan psikologis, dan perilaku yang tidak dapat diamati.
Selanjutnya, itu model perubahan perilaku ini memiliki 4 fase. Yang pertama, fase media mesin pembelajaran. Yang kedua, penggunaan media. Yang ketiga, pengajaran berprogram. Yang keempat, pengkoordinasian operan dan penguatan operan. Selanjutnya ada model pembelajaran yang berpusat hanya pada guru. Maksudnya, itu model pembelajaran ini mempunyai landasan teori-teori pembelajaran sosial, teori pembelajaran perilaku, dan teori pemrosesan informasi. Dan model ini hanya berfokus pada kontak tatap muka nyata antara guru dan siswa baik melalui presentasi, penjelasan, maupun lain sebagainya. Selanjutnya ada model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, model ini didasarkan pada siswa. Model-model ini didasarkan pada asumsi yang berbeda tentang proses belajar mengajar. Baiklah, hanya ini yang pembahasan tentang model inovasi pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses yang dimana akan dibahas teman saya, yaitu selanjutnya. Proses inovasi pembelajaran PAI. Proses inovasi pembelajaran PAI mencakup beberapa aspek penting, antara lain: 1. Konsep dasar. Konsep dasar inovasi dalam pembelajaran PAI merupakan inovasi baru atau menawarkan ide-ide baru untuk mengatasi permasalahan atau untuk mendorong pertumbuhan pendidikan. Kemudian yang kedua, tujuan dari inovasi pembelajaran PAI untuk mengembangkan perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam untuk mengoptimalisasi keterampilan peserta didik dan menjadikan pembelajaran lebih efektif. Kemudian yang ketiga, metodologi. Metodologi inovasi pembelajaran PAI meliputi analisis kondisi pembelajaran pendidikan agama, menetapkan variabel metode pembelajaran, dan mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai kondisi dan kebutuhan siswa. Kemudian layanan. Layanan dari inovasi pembelajaran PAI, alat yang digunakan dalam proses pembelajaran PAI sangat menunjang keberhasilan sebagaimana mencapai inovasi dalam pembelajaran untuk mengoptimalisasi keterampilan siswa agar tidak bosan. Tujuan dari inovasi pembelajaran PAI dari prosesnya ialah untuk mencapai kualitas pembelajaran yang lebih tinggi, mengoptimalkan metode pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tantangan dunia pendidikan. Di era globalisasi ditandai dengan persaingan ekonomi yang ketat yang diikuti dengan revolusi informasi, komunikasi, dan industri. Teknologi persaingan ini masih didominasi oleh 3 raksasa ekonomi, yaitu Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat di kawasan Asia. Kondisi perkembangan teknologi informasi dan industri yang terjadi dengan sangat cepat dan pesat di era globalisasi menuntut setiap negara untuk berbenah diri dan persaingan tersebut. Suatu bangsa yang dapat berbenah diri dengan meningkatkan sumber daya manusianya, kemungkinan besar akan mampu bersaing dalam persaingan yang sehat tersebut. Di sini pendidikan harus menunjukkan diri apakah mampu mendidik dan menghasilkan peserta didik yang berdaya saing tinggi, berkualitas, atau malah mandul dalam menghadapi berbagai kemajuan dinamika globalisasi tersebut. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya universal. Globalisasi adalah saling ketergantungan negara-negara dan komunitas di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk komunikasi lainnya, sehingga batas-batas negara menyusut. Era globalisasi merupakan tantangan besar bagi dunia pendidikan. Dalam konteks ini, Khairuddin Kurniawan menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi globalisasi di bidang pendidikan, antara lain sebagai berikut. Yaitu tantangannya yang pertama, tantangan untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan negara, berupaya menjaga dan meningkatkan keberlanjutan atau pembangunan kelanjutan. Yang kedua, tantangan untuk melakukan kajian zaman secara komprehensif, melakukan informasi dan mengubah struktur sosial dari sebuah masyarakat pertanian tradisional ke masyarakat industri modern dan masyarakat informasi komunikasi.
dan pengaruhnya terhadap peningkatan dan pengembangan kualitas hidup sumber daya manusia. Yang ketiga, tantangan persaingan global yang semakin ketat adalah meningkatkan daya saing bangsa dan menghasilkan karya kreatif yang berkualitas sebagai hasil pemikiran dan penemuan dan penguasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang terakhir, tantangan serangan baru dan munculnya kolonialisme di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menggantikan inovasi dan kolonialisme di bidang politik dan ekonomi. Semua tantangan tersebut menuntut adanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing di bidang-bidang tersebut secara komprehensif dan komparatif yang berwawasan keunggulan, keahlian profesional, berpandangan jauh ke depan atau visioner, rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi, serta memiliki keterampilan yang memadai sesuai kebutuhan. Baiklah, di sini dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran itu adalah suatu model yang menggambarkan secara rinci proses dan penciptaan situasi yang memungkinkan siswa berinteraksi sedemikian rupa sehingga terjadinya perubahan atau perkembangan pada diri siswa. Nah, inovasi pembelajaran PAI adalah upaya yang disengaja untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam proses pembelajaran PAI dengan tujuan mendorong motivasi belajar peserta didik, kemudian meningkatkan taraf berpikir mereka dan membuat pembelajaran lebih menarik serta relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian bisa juga kita ambil tentang model, yaitu model CTL atau Contextual Teaching and Learning, yang mana merupakan salah satu model pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan peserta didik dengan mengaitkan materi pelajaran dengan konteks pribadi, kemudian sosial dan kultural mereka. Model ini dirancang untuk merangsang 5 bentuk pembelajaran. Yang pertama yaitu menghubungkan, kemudian mencoba, kemudian mengaplikasi, bekerja sama, dan mentransfer ilmu. Kemudian mengenai manajemen inovasi. Manajemen inovasi pembelajaran melibatkan perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi hasil belajar peserta didik secara komprehensif. Tujuan utamanya adalah menciptakan proses pembelajaran yang mudah dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang efektif dan efisien. Kemudian model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisir pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kemudian model-model inovasi pembelajaran seperti cooperative learning, kemudian direct instruction, kemudian contextual teaching and learning, problem based learning, dan lainnya. Fokus pada kontribusi dan interaksi aktif peserta didik dalam proses belajar. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kelompok 3 paparkan mengenai materi, proses, dan model inovasi pembelajaran PAI. Jika ada kata-kata yang salah di dalam pembuatan video kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.